Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kembali di Kang Atim Channel. Kali ini membahas tentang masalah bersuci pakai air mustakmal. Saudaraku, perlu diketahui kita selaku umat Islam tidak bisa terpisahkan dengan yang namanya air. Dimanapun kita berada, kita harus bersanding dengan air karena kita setiap waktu menggunakan yang namanya air tersebut. Air itu ada air yang suci dan mensucikan, ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Kalau air yang suci dan mensucikan sudah jelas air hujan, air laut, air sumur, air sungai, air danau, itu jelas suci dan mensucikan. Adapun air yang suci dan tidak mensucikan, ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah air kelapa. Air kelapa ini suci, namun dia tidak bisa mensucikan. Jadi ada yang bertanya, Kang Atim, saya itu kerja njabut singkong. Di tengah ladang ada pohon kelapanya. Lalu saya itu kencing. Setelah itu saya ambil air kelapa itu buat sesuci, buat cawi. Suci enggak? Air kelapa itu saya jelaskan suci, tapi tidak bisa mensucikan. Jadi walaupun sudah bersuci pakai air kelapa, itu cuma resik tok, tapi najise tetap ada. Jadi intinya air kelapa itu bisa diminum, tapi untuk menghilangkan najis dan hadas itu tidak bisa. Kaidahnya ma'ul jauzi utawi anapun banyune klopo al-hindiyi kang bangsa Hindia, ae narojili tegese klopo kelapa iku fala yusama mongko raden arani apa ma'ul jauzi alma al mutlaqo ing jeneng banyu mutlak. Fahuwa mongko utawi ma'ul jauzi iku tahirun suci finapsihi ing dalem awak dhewe emak. Ya juzu wenang apa surbuhu nginum ing mak, walakin nahulan tetapi ora wenang walakin nahulan tetapi sak temene mak iku ghairu mutahirin ora bisa nyucikaken li ghairihi maring liyane mak. Falaya juzu mongko ora wenang apa at-tatahuru sesuci bihi kelawan ma'ul juzi. Jadi air kelapa jauzi lafate itu dinamakan bukan air mutlak. Dan air kelapa itu hukumnya suci untuk dirinya, dalam arti boleh diminum, tetapi tidak bisa mensucikan. Jadi boleh diminum tapi tidak bisa mensucikan. Jadi kalau kita cawik pakai banyu klopo ya nggak iso resik, dalam arti najisnya tetap. Buat wudhu pun juga nggak boleh. Nah, apalagi termasuk air kelapa, semua air yang tidak turun dari langit dan tidak keluar dari bumi itu
dinamakan air suci tapi tidak mensucikan. Termasuk wak dewe pagi sore itu masang di pucuk bambu, dipotong bambu itu, pucuknya dikasih plastik, paginya ada airnya, itu suci tapi tidak mensucikan. Jadi kalau kita cawi pakai air kelapa hukumnya tidak sah atau tidak bisa suci, boleh diminum tapi. Yang kedua, air yang suci dan tidak mensucikan adalah yang dinamakan air mustakmal. Apa air mustakmal itu? Al-ma'ul mustakmalu fi raf'i hadasin ay fil wudu'i awil husli au fi izalatin najasati. Air mustakmal niku air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas. Kaya sudah digunakan untuk berwudu atau sudah digunakan untuk mandi wajib. Jadi kita wudu, bawah tempat wudu itu ada baknya untuk ngadai atau nampani air yang bekas wudu kita. Wah, eman-eman. Sayang kalau airnya dibuang, maka dikasih bak bawahnya wudu. Setelah kita wudu ada sisa dari atas wudu itu lumpuk di bak itu namanya air mustakmal. Atau kita mandi, juga di bawahnya ada baknya, sisa dari mandi wajib ya, mandi wajib kita itu namanya air mustakmal. Atau untuk membuang najis itu namanya air mustakmal. Bagaimana hukumnya? Kita menggunakan itu, hukumnya sudah suci, hukumnya masih suci tapi tidak bisa mensucikan. Jadi kalau sampean ada air mustakmal bekas air wudu itu yang udah ada di bak itu, kalau untuk cawi kita untuk bersuci setelah buang air kecil atau buang besar tidak akan suci ya, najisnya tetap aja itu panggah najis wae, walaupun resik najise cuma tidak suci. Dalam arti air mustakmal itu tidak bisa mensucikan walaupun dalam keadaan suci. Lalu digunakan untuk apa? Kalau dia suci ya bisa. Wong namanya suci kok, air mustakmal itu bisa untuk masak umpamane nggak apa-apa. Kita wah eman-eman tadai banyune digengliwet, boleh saja nggak apa-apa karena memang suci. Buat nyuci pakaian tapi bukan ada yang tidak ada najisnya tapi cuma kotor biasa, kita pakai sehari nggak kena najis, boleh nggak apa-apa. Air mustakmal itu boleh untuk mencuci piring umpamanya, boleh air mustakmal itu. Jadi air yang sudah dipergunakan untuk wudhu dan sholat dan mandi wajib itu namanya air mustakmal. Itu tidak boleh untuk cawi, untuk menghilangkan najis atau hadas yang ada di tubuh kita. Jadi bisa digunakan hanya untuk diminum, dimakan, untuk cuci piring, untuk cuci baju yang tidak ada najisnya, itu maka hukumnya boleh. Tapi kalau untuk membuang najis, kita berbuang air besar, cawi pakai itu, buang air kecil, cawi pakai itu, maka hukumnya tidaklah suci, dalam arti tetap hukumnya najis. Jadi hati-hati ya teman-temanku, ada yang masih berkeyakinan wah suci wae gak popo diadai, gak boleh. Kalau kita mazhab Imam Syafi'i memang menerangkan adalah air mustakmal itu hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Tapi ada pendapat dari Imam Malik. Pendapat Imam Malik, mazhab Imam Malik itu ngendikane al-ma'ul mustakmalu utawi banyu kang mustakmal iku tahirun hukume suci, mutahirun tur nyucikaken. Sawa ungkana padha uga ana apa al-ma'u banyune ana iku qalilan sedidik au kasiron utawa akeh. Ini pendapat Imam Malik. Kalau kita mazhabnya Imam Syafi'i maka hukumnya suci tapi tidak mensucikan.
Yang ketiga, air yang suci tapi tidak mensucikan adalah air yang berubah. Air yang berubah, contohnya aslinya air dari sumur, terus digodok, dicampur kopi, jadi ini ma'ul kohwah, air kopi, itu hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Atau air sayi, air teh, jadi teh niku hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Boleh diminum tapi tidak boleh untuk cawik, tidak boleh untuk bersuci, menghilangkan hadas ataupun najis. Nah, itu keterangan kita kali ini tentang pembahasan masalah menggunakan air mustakmal. Mudah-mudahan bisa difahami dan dimengerti. Sekali lagi, kalau memang kita jauh dengan air, sisa air wudhu ditadai, sisa mandi wajib diwadahi, tolong jangan untuk membuang hadas ataupun najis. Silahkan untuk dibuat masak atau dibuat minum atau dibuat mencuci piring, mencuci pakaian yang tidak ada najisnya. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.